Jelang lawan Cina, pemain timnas mulai berdatangan ke Bali. Laga penting semakin dekat. Sejumlah pemain timnas Indonesia telah tiba di Bali untuk latihan awal demi persiapan maksimal hadapi Cina. Elkan Bagot tiba, nyatakan siap bela Garuda sepenuh jiwa. Tuntas tugas bersama Blackpool FC, Elkan Bagot kini sudah di Bali. Ia tegaskan siap total membela timnas Indonesia. Permasalahan Elkan Bagot terungkap, publik akhirnya tahu fakta sebenarnya. Hubungannya dengan timnas sempat dipertanyakan. Kini permasalahan yang selama ini tak diketahui siapapun akhirnya terbuka ke publik. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kembalinya tembok Garuda, Elkan Bagot. Tugas Elkan Bagot bersama Blackpool FC telah selesai. Musim yang melelahkan di Liga Inggris itu akhirnya rampung. Tapi Elkan tidak lantas berleha-leha. Kini, ia sudah berada di Bali. Pertanyaannya, apakah kehadirannya hanya untuk liburan? Hanya sekadar temu kangen dengan rekan-rekan satu tim yang lama tak bersua? Tidak. Kedatangan Elkan ke Bali bukan sekadar relaksasi, bukan sekadar rehat dari padatnya jadwal kompetisi Eropa. Elkan datang dengan sebuah misi besar. Ia datang sebagai Garuda yang kembali pulang. Ia telah menyatakan, saya siap kembali membela Indonesia. Di saat Kevin Dix masih harus menjalani masa pemulihan dan nama Muhammad Ferrari tak masuk dalam daftar panggil, Elkan muncul sebagai jawaban. Pilihan yang tidak diragukan oleh Patrick Kluivert. Dan ini bukan soal siapa yang lebih populer. Ini soal siapa yang lebih siap secara fisik, teknis, dan mental. Elkan telah mengirimkan pesan kuat. Dirinya sudah siap 100% untuk kembali jadi benteng Garuda. Nama Muhammad Ferrari memang sempat jadi perbincangan. Tapi Kluivert memilih Elkan. Kenapa? Karena Elkan adalah tipikal back modern yang bukan hanya kuat dalam duel udara, tapi juga cepat dalam antisipasi, disiplin dalam posisi, dan tegas dalam keputusan. Apalagi lawan yang akan dihadapi adalah Tiongkok. Tim yang mungkin bukan unggulan, tapi punya senjata mematikan. Serangan balik super cepat. Dan untuk menghentikan serangan seperti itu, Anda tidak hanya butuh tembok, Anda butuh tembok yang bisa berlari. Dan Elkan adalah jawabannya. Dengan postur tinggi menjulang, didukung kecepatan di atas rata-rata, ia adalah perpaduan sempurna dari kekuatan dan ketangkasan. Itulah yang membuat Kluivert dan asistennya, Alex Pastor, terpukau oleh gaya permainan Elkan yang Spartan, penuh determinasi, dan tak kenal kompromi di lini belakang. Namun jangan lupa, Elkan bukan robot. Di balik tubuh tingginya ada hati yang pernah terluka. Di laga sebelumnya, ia sebenarnya dipanggil ke timnas. Tapi saat itu, bukan fisik yang jadi halangan, melainkan mental. Serangan bertubi-tubi dari netizen membuatnya memilih menutup diri dari media sosial. Ia bungkam, bukan karena lari. Ia diam, karena sedang menyembuhkan luka yang tak terlihat. Luka di dalam jiwa. Banyak yang salah paham, banyak yang langsung menghakimi. Tapi Elkan memilih jalan ksatria. Ia tidak ingin membela timnas dalam kondisi psikologis yang belum siap. Karena ia tahu bermain untuk Indonesia bukan soal hadir secara fisik. Tapi hadir dengan seluruh jiwa dan raga. Dan itulah bentuk nasionalisme tertinggi. Ia tidak ingin kehadirannya menjadi bumerang. Ia tidak ingin setengah hati. Elkan ingin saat ia kembali, ia benar-benar siap mengemban tugas negara. Kisah Elkan tidak sesederhana itu. Beberapa waktu lalu saat namanya kembali masuk radar timnas, ia tak datang. Banyak yang kecewa, banyak yang marah, bahkan banyak yang melontarkan tuduhan kejam di media sosial. Komentar-komentar negatif membanjiri akun pribadinya. Sampai akhirnya El memilih diam. Ia menutup kolom komentarnya. Ia menghilang dari media sosial. Ia memutuskan mundur sejenak, bukan karena lari dari tanggung jawab, tetapi karena ia sedang menghadapi perang yang tak terlihat oleh mata, perang di dalam batinnya sendiri. Tapi jangan salah, ini bukan tentang ketidaksiapan fisik, ini tentang kemurnian hati, tentang menjaga perasaan. Ada satu kemungkinan yang besar, namun tak banyak yang tahu. Saat itu, tidak langsung menjawab panggilan Patrick Kluivert karena ia masih menghormati sang pelatih sebelumnya.
Ia menjaga perasaan seseorang yang pernah ia anggap seperti ayah sendiri. Bukan karena takut, tapi karena Elkan tahu arti sebuah loyalitas. Karena Elkan tahu bahwa kekuatan bangsa ini juga terletak pada hati yang tahu menghargai. Jika ia tidak memiliki hati mulia, tentu panggilan itu langsung ia iakan. Tapi Elkan memilih diam. Ia memilih merenung. Ia memilih menenangkan gejolak dalam pikirannya. Elkan Bagot bertempur dalam sunyi. Ia menghadapi badai mental, tekanan sosial, dan transisi kepelatihan yang rumit. Ia tahu bahwa jika ia datang dengan mental yang belum pulih, maka dirinya hanya akan menjadi bumerang bagi tim. Maka ia memilih jalan berat, menepi, menyembuhkan diri, lalu kembali dengan jiwa yang utuh. Elkan Bagot, sosok jangkung yang tak gentar menghadapi striker lawan, namun bisa goyah saat mentalnya diserang dari luar lapangan. Ia bukan robot, ia manusia. Ia pemain muda yang punya hati, dan ketika serangan datang bertubi-tubi, bukan dari lawan, tapi dari netizen yang tak mengerti, mental itu pun bisa terguncang. Elkan adalah pemain yang sadar betul. Sepak bola bukan hanya soal otot dan lari 90 menit. Sepak bola adalah pertarungan mental. Setiap detik di lapangan, seorang pemain dituntut untuk fokus penuh. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk tim, untuk strategi, untuk negara. Dan ketika pikirannya sedang tidak utuh, ketika batinnya sedang tidak tenang, Elkan tahu memaksakan diri hanya akan menjadi bumerang bagi timnas yang ia cintai. Jika Elkan adalah pemain yang egois, jika ia hanya ingin memuaskan keinginan publik yang menuntut tanpa memahami, maka ia sudah pasti akan langsung bergabung ke dalam skuad, tanpa pikir panjang, tanpa peduli kondisi mentalnya sendiri. Tapi tidak. Elkan memilih untuk menepi, bukan karena takut, tapi karena peduli. Karena ia tahu merah putih layak diperjuangkan oleh pemain yang siap secara fisik dan mental. Dan ketika ia menyadari bahwa dirinya belum pulih sepenuhnya, Elkan tidak memaksakan kehendak. Ia justru menyerahkan peran itu kepada rekan-rekannya yang lebih siap. Karena bagi Elkan, timnas bukan soal siapa yang bermain, tapi bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Inilah bentuk nasionalisme yang sering luput dari mata publik. Nasionalisme yang tidak berteriak, tapi menunjukkan cinta dalam bentuk tanggung jawab. Nasionalisme yang tidak mementingkan citra, tapi mementingkan hasil terbaik untuk negara. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia tahu bahwa untuk bertarung demi merah putih, ia harus hadir sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Maka di balik keputusannya yang sunyi, tersembunyi tekad yang luar biasa untuk pulih, untuk bangkit, dan untuk kembali dengan performa terbaik. Ia bukan sedang pergi, ia sedang bersiap. Ia bukan meninggalkan. Ia sedang mencintai dengan cara yang berbeda. Cara yang mungkin tidak dipahami banyak orang, tapi justru menunjukkan betapa besar cintanya pada timnas Indonesia. Dan ketika waktunya tiba, ketika Elkan kembali ke lapangan dengan semangat yang menyala dan mental yang telah pulih, saat itulah kita akan melihat sosok yang bukan hanya kuat sebagai pemain, tapi juga besar sebagai manusia. Dan kini, ia telah siap. Dan momen itu telah tiba. Ia sudah pulih, ia sudah kuat. Ia kembali bukan dengan luka, tapi dengan tekad membara untuk menjaga lambang Garuda. Kini, Elkan siap berdiri sejajar dengan Jay Idzes, menjadi duombok pertahanan yang tak mudah ditembus. Kluivert tahu, untuk menaklukkan Asia, ia butuh pasukan terbaik. Dan Elkan Bagot adalah salah satu senjata utamanya. Untuk Elkan Bagot, kami menunggumu. Bukan karena kami tak punya pengganti, tapi karena kami tahu, saat kau kembali, kau akan membawa nyala semangat yang lebih besar, demi Garuda, demi merah putih, demi mimpi Indonesia di panggung dunia. Pertandingan besar sudah di depan mata. Jelang timnas Indonesia menghadapi timnas Cina, kemenangan menjadi harga mati yang tak boleh ditawar lagi oleh timnas Cina. Timnas Indonesia bersiap untuk laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah laga penentuan, di mana tidak boleh ada satu kesalahan kecil pun dalam laga krusial tersebut. Bertempat di Bali, skuad Garuda mulai berkumpul. Satu persatu, pemain berdatangan. TC kali ini digelar lebih awal dari biasanya. Pertandingan ini bukan sekadar laga, ini adalah panggung kehormatan. Pertarungan harga diri. Ini adalah langkah strategis yang dipilih langsung oleh tim kepelatihan untuk memberikan waktu lebih panjang agar tak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Latihan mandiri bukan karena santai,
Bukan karena sekadar pemanasan, tapi demi satu tujuan, mempersolid skuad dan membangun chemistry antar pemain. Optimisme menyelimuti skuad Garuda. Para pemain mengaku sangat percaya diri, tapi mereka juga tidak gegabah. Mereka tahu meremehkan lawan bisa jadi kesalahan fatal. Maka dari itu, latihan lebih awal menjadi keputusan terbaik. Setiap detik akan dimaksimalkan, setiap operan akan dimatangkan, setiap strategi akan diuji berkali-kali. Bagi para pemain keturunan, TC di Bali adalah momen yang sangat dinantikan. Bibir pantai Bali yang sejuk, udara yang segar, dan suasana yang membangkitkan semangat juang. Lokasi pemusatan latihan ini telah lama dinantikan, terutama oleh para pemain keturunan. Salah satu yang lebih dulu hadir adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang terus menunjukkan energi dan determinasi luar biasa. Bersamanya hadir pula Asnawi Mangkualam. Sebelumnya sempat tak dipanggil, kini kembali mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Asnawi datang dengan semangat baru. Ia tahu kepercayaan ini bukan hadiah, tapi tantangan, dan ia siap menjawabnya. Latihan awal ini dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, yang kini menjadi bagian penting dalam tubuh tim pelatih Garuda. Didampingi oleh pelatih asal Belanda, Alex Pastoor, mereka merancang program latihan dengan sangat detail. Kombinasi pengalaman, visi taktik, dan semangat juang menjadi fondasi yang terus dibangun. Namun, kekuatan Garuda belum sepenuhnya lengkap. Pasukan diaspora yang bermain di Eropa segera menyusul. Nama-nama seperti Jay Itzis, sang kapten tangguh di lini belakang. Mies Hilgers, palang pintu kokoh dari Belanda. Kelvin Verdonk, bek kiri agresif dengan stamina luar biasa. Dan Tom Hai, jenderal lini tengah yang penuh kecerdasan. Mereka akan bergabung setelah menuntaskan pertandingan terakhir bersama klub masing-masing. Dan mereka datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang untuk berjuang, untuk menang, untuk Indonesia. Dari Bali, Garuda bersiap. Dari semangat, kita satukan tekad. Ini bukan hanya tentang 90 menit di lapangan. Ini tentang kebanggaan, tentang harga diri bangsa. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Dan dari sini, langkah besar itu akan dimulai. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.